Al-Islamu, Islam itu ya'lu itu meninggi, menanjak. Wala yu'la, dan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diungguli, ditandingi nanti begitu. Betapa indahnya Islam. Kenapa Islam itu indah? Karena ia dihiasi oleh iman. Betapa indahnya iman. Kenapa? Karena iman itu dihiasi takwa. Betapa indahnya takwa karena ia dihiasi oleh ilmu. Dan betapa indahnya ilmu karena ia dihiasi oleh hilmu al-hilmu. Betapa indahnya ilmu karena ia dihiasi oleh rifku. Ini merupakan puncak-puncak ketinggian kemuliaan Islam. Masya Allah. Itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman mengantarkan ke surga, dunia akan hancur dan ditinggalkan. Maka ada sebuah konsep yang sederhana sekali. Islam dan iman itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena iman dan Islam mengantarkan ke surga. Dunia akan kita tinggalkan. Betul enggak kira-kira? Betul. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Bukan yang berharta, bukan yang berpangkat, bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan masalah bolone okeh, bukan, tapi yang bertakwa. Untuk apa punya harta yang banyak kalau tidak bertakwa? Itu maksudnya kan. Apalagi duwe bondo kaya takwanya kuat, itu lebih dahsyat lagi begitu ya. Nah, sekarang bawahnya lagi penting sekali. Namanya hilmu dan rifku. Apakah keduanya? Hilmu dan rifku adalah sikap adab bagi orang berilmu, bertakwa, beriman saat menghadapi orang lain. Hilmu artinya berakal, murah hati, balik, dewasa, sabar, santun, tidak tergesa-gesa ngarani. Ngarani iki basa Indonesianya ngaran-ngarani senengane. Wong jane aku ora kok diarani ya ben. Gitu. Enak men ngarani aku. Wong ora ngono kok jane kok mengklaim. Tidak tergesa-gesa, tidak kesusu ngarani, mengklaim, menghukumi, menstempel terhadap pihak lain. Hati-hati. Tidak tergesa-gesa itu berarti sangat cermat sekali, enggak sembarangan. Enak saja tiba-tiba menuduh-nuduh orang begini. Kosek toh, kosek. Ojo kesusu. Namanya al-hilmu. Ya, ini sikapnya orang berilmu. Kemudian rifku. Rifku adalah sikap menolong, memberi manfaat, bergaul dengan baik dan ramah pada orang lain. Masya Allah. Bapak Ibu nek ngene iki indah betul. Sesama umat Islam ya, tidak mudah mengklaim terhadap teman sesama muslim sok-sok begini kosek toh, ojo ngono sik, hati-hati. Akhirnya terjadilah terpecah belah antar umat Islam. Mudah begini menstempel orang lain. Apalagi sikapnya merendahkan. Rumangsa dheweke paling berilmu, paling pinter, naudzubillah. Ini sikap namanya hilmu, itu ditambah dengan rifku. Indah sekali bisa begitu. Lah, ilmu dan rifku itu jarang dibahas biasanya gitu. Takwa. Tapi sikapnya tidak punya adab terhadap orang lain. Janjane iki yo padha Qur'ane, padha hadise. Karena sikap hilm dan rifq tidak ada, akhirnya kaku bergaul dengan yang lain. Ini penting banget. Betapa indahnya iman, Islam, takwa. Kenapa?
dia dibalut dengan sikap-sikap hilmu dan ribu. Berarti kalau dia sudah menstempel itu berdasarkan ilmu yang kuat sekali, tidak sembarangan, mesti ada dasar-dasarnya. Itu sangat luar biasa, ya, tidak tergesa-gesa sih. Urusannya apa sih toh bro? Enak saja ngaran-ngarani, menstempel, ya. Ya, kemudian selanjutnya ada yang lain Bapak Ibu. Apa itu? Ternyata puncak-puncak kemuliaan Islam itu banyak. Yang lain adalah seperti tauhid. Penting sekali. Bahkan ada lagi yang lain. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya jihad dan sebagainya kan. Ini kita ambil yang pokok-pokok dulu. Kalau dikembangkan nanti banyak sekali. Tauhid misalnya, ya. Kata Imam Al-Ghazali, amal ibadah tidak sah kecuali setelah mengenal Allah. Iki ibadah iki ngopo? Opo kowe kenal Allah? Lah sing ngakon salat ki sapa? Yang memerintahkan haji itu siapa? Sing merintahkan jihad itu siapa? Sing merintahkan sedekah itu siapa? Infak itu siapa? Sing ngakon thalabul ilmi ki sapa? Sing ngakon amal ki sapa? Maka orang itu kalau dia tidak mengenal Allah, tidak sah ibadahnya, sakarepe dhewe no. Maka dituntut mengenal namanya Allah, namanya belajar ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pusat pokoknya adalah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan lesannya terakhir hidup sebelum mati itu ucapannya tauhid, maka dia dijamin masuk surga. Ini termasuk puncaknya Islam, yaitu berla ilaha illallah. Lanjutannya Bapak Ibu, di sini ada istilah tauhid itu ruhnya ajaran Islam. Ini pendapat ulama, ya. Ini termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah, ya. Yang namanya tauhid itu ruhnya ajaran Islam. Maka kalau ada orang Islam tidak paham tauhid, wah itu repot itu. Bahasa kasarnya itu koyo lempung di sarunge. Ketoke ganteng, ayu tapi tidak kenal Allah. Sing dikenali duit, gaji, penghasilan dunia, nggak kenal Allah Subhanahu wa taala, repot Pak. Itu bahaya sekali kalau tidak kenal Allah, ya. Maka tauhid adalah rohnya ajaran Islam. Yang dalam hidup ini nggak kenal Allah, biasanya sakarepe dhewe, kan gitu. Maka penting sekali Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah, ya, ngerti yo kowe, pelajarilah kamu tentang la ilaha illallah. Ini termasuk puncak-puncak ketinggian Islam. Apa maksudnya tauhid itu? Yaitu dengan mengenal Allah secara uluhiyah. Ilah itu bagaimana? Yaitu la ilaha illallah, termasuk rububiyah. Apa itu? Yaitu amalannya Allah untuk hambanya, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengurusi, yang bertanggung jawab seluruh makhluknya. Maka ada istilah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun. Apa Rabbun itu? Yang memiliki, yang mengelola, yang mengurusi, yang bertanggung jawab. Al-alamin, seluruh alam. Wah, Bapak Ibu, alam itu apa? Alam apa saja tuh sebenarnya alam itu? Seluruh alam itu alam apa? Yo alam dunya, alam akhirat, alam kiamat, termasuk alam gogarbo. Wah, gogarbo yo. Alam perut itu siapa yang punya? Siapa yang punya Pak alam gogarbo? Yo, yang punya siapa?
Itu titipan Allah itu. Kita tanya aja misalnya ya, bahasa kasarnya, hari ini yang sedang hamil muda itu berapa sak dunyo, Pak? Sak dunyo. Sing meteng tuwa pira, sing meteng nom pira, sing meh meteng pira. Itu ada alam. Garbonya kan siapa yang bertanggung jawab? Detik ini yang lahir berapa juta manusia sak dunyo lho. Ki sing ngurusi sapa? Ya. Mosok bilangnya kan suaminya, ala suami bagian apa to dede gitu kan. Ya enggak? Itu Allah itu kan. Contoh aja, Rabbun Rububiyah, yang menghidupkan, yang mematikan, sing paling rezeki itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Bapak Ibu yang mengasih warna Lombok jadi merah itu catnya itu dari mana ini? Lombok kok ono abang ono ijo, cete kok ngendi kuwi? Pak Tani, Bu Tani. Ayo, sapa kuwi? Kuwi ana pohon namanya pohon mangga. Itu kok iso ijo. Tapi kok ya buahnya itu bisa legi itu. Sing ngei gula kapan? Sing ngurusi sapa? Kuwi ana namanya Rabbul Alamin. Kan gitu. Ya Allah, Pak Tani sama Bu Tani tindak sawah. Ya toh, menanam biji-bijian. Diciblokke no sawah, tinggal mulih 3 sasi panen. Sing nukulke sapa, Bro? Gue biji pari gue disawur kok dhewe, ya Allah ya Allah. Termasuk belajar tauhid itu, yaitu rububiyah. Maka hendaklah kita tunduk kepada Allah, namanya uluhiyah. Termasuk di sini adalah asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah namanya Asmaul Husna. Penting sekali ini. Oh, tibake tauhid ya termasuk puncak Islam. Iya. Ora gur ngomong masalah ilmu, iman, takwa, hilmu, rifu. Yo tauhid ki penting banget mulo disinau. Ada namanya kitabut tauhid. Kitab tauhid butuh waktu sendiri tuh ya. Misalnya atau contohnya ya, yang paling penting mudah kita pahami. Allah itu punya Asmaul Husna, jumlahnya pinten Bapak Ibu? 99. Ada yang mengatakan lebih, ada lagi. Ya silakan, itu kan namanya ilmu luas kok ya. Wis rasa sing oke-oke sing 99 wis apal pira kira-kira. 99 piro ke piro iki. Wus, bisa memahami 5 sudah luar biasa itu. Misalnya Allah punya sifat Al-Halim. Tafsirnya apa Al-Halim itu? Itu salah satu Asmaul Husna. Maksudnya Allah tidak langsung menyiksa hambanya ketika sedang bermaksiat. Ya, siksaannya dilambatkan, ditunda agar hamba itu mau bertaubat. Namanya Al-Halim, Pak. Luar biasa itu. Ya. Kalau kita tanya Bapak Ibu, kita itu punya dosa enggak kira-kira? Punya enggak? Oh, gak ada. Nyatanya ya aman-aman rapopo toh. Al-Halim ini, Pak. Coba kalau langsung dihadap. Wah, mati kabeh kita ini, ya toh. Ya, apabila hamba sedang bermaksiat langsung disiksa dihadap oleh Allah, maka semua manusia lekas mati dan tidak akan tersisa di muka bumi, kabeh mati. Misalnya Bapak Ibu lagi ngrenengi tonggone, langsung diadab, langsung dumbleh lambene, langsung setruk, mati kabeh. Tapi kok tidak? Ya toh, kuwi gen tobat. Ya, wong nyatane wong maling-maling kaya ora apa-apa kok. Lah sing ngomong sapa? Durung wae. Siji maling, selingkuh. Ada enggak orang selingkuh? Banyak. Kok ngerti to, Pak? Nyatane sing selingkuh kaya wong seger-seger to. Ya Allah. 3. Ada enggak orang menindas orang lain? Ada enggak penindas? Banyak. Kok rapopo? Durung wae. Nangkapi ulama, mengadu domba umat Islam. Ada enggak?
banyak ning kok malah entuk duit akeh yo. Kok aman? Itu durung diadab supaya mereka bertaubat. Gitu masalahnya. Cik ngayal, lho nyatane kae sing zina kaya segera wae kok rapopo. Rapopo mbahmu kuwi. Gur durung diadab supaya apa? Mereka biar taubat, begitu maksudnya. Lah nek saya gleleng ra tobat berarti wis jenenge wis dol. Tau dol. Ora iso dikandani. Maling ya ora apa-apa ya ben to. Malah membentuk namanya jamaatul malingin. Grup maling kabeh, aman kabeh. Ini kesempatan untuk periode ini malah maling itu aman. Nek somben sosok ora aman. Ayo maling kabeh, maling semuanya. Aman toh? Tenono dilongkas. Bapak Ibu, kira-kira Jakarta itu bisa dikasih tsunami oleh Allah enggak kira-kira? Jakarta kok nang kono ana densuse lho, Pak. Ana Polri, ana jenderal nang kono kok. Masa apa iso di tsunami? Bisa enggak kira-kira? Bisa, cuma belum ngono lho. Supaya apa? Mereka itu bertaubat. Gitu loh maksudnya. Ya Allah. Al-Halim, Al-Halim. Bersyukur kita ini Allah punya sifat Al-Halim. Seandainya manusia ketika berdosa langsung diadab oleh Allah, tidak ada manusia tersisa hidup, mati semuanya. Ya Allah. Ini penting mengenal Allah Bapak Ibu. Lalu asyakur. Ya, Allah menerima amal sedekah hambanya meskipun sedikit atau kecil. Namun ketika Allah menerimanya, balasannya akan berlipat ganda. Ya Allah ya Rabbi. Namanya asyakur. Allah itu menerima amal sedekah hambanya meskipun kecil, sedikit, bahkan tidak kelihatan mata. Maka Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan, keburukan meskipun dzarrah, sebutir atom enggak kelihatan mata kita, itu akan dibalas oleh Allah. Ya, luar biasa asyakur itu, ya. Meskipun kecil atau cilik, Bapak Ibu jangan kecil hati. Raketang sak klutik. Ayo toh. Sak klutik iki sepiro to, Dik? Misalnya kotak infak diputer itu loh, Pak. Sak klutik itu berapa toh? Kalau sak krusuk kok endi? Enggak kelihatan, enggak ada yang tahu ya. Tapi Allah Maha tahu meskipun tidak kelihatan mata manusia. Ya, seorang hamba malam hari sepertiga malam bangun, sholat 2 rakaat, 3 rakaat di rumahnya, nggak ada yang kelihatan. Tapi Allah Maha mengerti, dicatat kan gitu toh Pak. Ya Allah ya Allah. Lanjut bawahnya, as-sawab itu yang memberi pahala. Allah membalas pahala. Jadi manusia beramal tidak dibiarkan, dikasih pahala oleh Allah. Masya Allah. Hamba saat beramal akan ada balasan. Bapak Ibu jangan kecil hati, mesti ada balasannya. Seperti amal Ramadan, apa balasannya? Ampunan dosa sebelumnya, enak banget. Termasuk Lailatul Qadar itu pahalanya berapa itu? 1000 bulan itu ya. Luar biasa itu. Ya Allah. Salat fardu pahalanya luar biasa. Salat fardu itu akan menghapus dosa-dosa antara salat itu sendiri. Misalnya salat duhur akan menghapus dosa antara subuh dan duhur. Coba, Masya Allah. Salat asar menghapus dosa antara duhur dan asar. Maghrib antara asar dan maghrib. Mula nek esuk salat yo aja ngantek keri. Wong pengen dihapus dosane keri salate piye to? Wow, ya. Diusahakan yaitu bisa lebih awal, nek esok puncaknya bisa meraih takbir pertama bersama imam. Kalau mampu kan gitu ilmunya. Wis pokoknya amal itu dibalas oleh Allah wis to.
Sholat sunnah fajar 2 rakaat saja, pahalanya lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Subuh berjamaah, lanjut wirid sampai terbit matahari plus 2 rakaat sholat sunnah, pahalanya haji dan umroh. Masya Allah. Infak 1 biji di jalan Allah akan dibalas 700 biji bahkan lebih. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Pahalanya luar biasa. Gur sedekah 1 biji akan ditumbuhkan pahalanya 700 bahkan lebih daripada itu. Masya Allah, masya Allah. Kemudian yang lain di sini ada istilah langkah kaki ke masjid, menghapus dosa, tercatat kebaikan di hadapan Allah. Lah nek langkah neng pasar beda, langkah mancing beda, langkah namplek futsal beda. Ning yo jenenge wong iki memang begitu ya, nggak tertarik ke masjid. Padahal pahalanya luar biasa. Masya Allah, Islam ini luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Sholat Jumat besar sekali pahalanya itu. Termasuk mengkaji 1 ayat, pahalanya lebih besar daripada kamu mendapatkan 1 ekor unta yang besar dan gemuk. Coba kalau 5 ayat berapa itu? 5 mobil sing larang, Pak. Ning wonge apa do percaya yo karo pahala. Oh nek percaya masjidnya kebak taklim ya toh. Tapi mana ndi pahala ndi ora ketok gitu kan. Yo pahala ki sobene pas sekarat lagi etok kan gitu, Pak. Saiki yo durung ketok gitu ya. Masya Allah, masya Allah. Allah itu punya sifat asyakur, ya Allah, ya Allah. Tapi kok tidak banyak dipahami oleh manusia, sehingga manusia kok medit ngopo. Lah wong bondo mati radi gowo, kok medit gitu kan. Malah sering kita dapatkan ilmu, Bapak Ibu, orang mati itu dia punya 2 musibah. Apa coba kemarin itu? 1, harta yang ditumpuk-tumpuk ora bakal digowo. Meskipun tidak digowo, sok ben malah bakal dimintai pertanggungjawaban. Orang mumet toh ya. Ya toh? Hati-hati itu. Makanya nek esok bercita-cita silahkan banyak punya harta tapi cepat masuk surga. Nek esok ning ketok angel lho, Pak. Biasanya wis sugih harus lali nang masjid tok biasanya. Nggih mboten? Wah, dhek ben kae pas-pasan kae ndongane wis suwe. Ndak wis sugih, halah ngaji ki apa? Ngaji ra marake sugih, malah mumet ngono to. Ayo ben ra apa-apa wis ngono kuwi lali. Kemudian yang lain, Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Ar-Rahman adalah Allah mencurahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Sing mukmin, sing kafir, sing munafik, gawe ning ngapusi kuwi, ahli maksiat, taat, jujur, penipu, pemeras, penindas, pengadu domba, kabeh diparingi rahmat Allah lewat sifat Ar-Rahman. Nyatane maling kaya sehat kok. Pripun Pak? Nggih to? Ya iya, wong kafir kae malah sehat-sehat awake, duwite malah lancar. Ya enggak? Itu kan di dunia, ya wajar. Ngono kok repot to, Dik? Iya, padahal gawene ngapusi kok lancar rezeki. Ki ning donya to, Dik. Itu namanya ijek diparingi Allah. Jeneng donya yang menciptakan Allah, makhluknya Allah toh. Tapi belum lengkap. Namanya ditambah Ar-Rahim. Ar-Rahim lebih lengkap lagi. Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang beriman kelak di akhirat. Itu Ar-Rahim. Akhirat itu mulainya adalah ketika sakaratil maut. Lagi kerasa dek. Mila bapak ibu orang beriman dapat 2 kecipratan ning donya Ar-Rahman, Ar-Rahime akhirat.
Wong kafir go neng donya tok, gitu loh Pak. Itu menenteramkan hati kalau memahami Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Oh ya pantes wong gaene ngapusi ya lancar rezeki iki wajar. Tapi kan ngapusi neng donya, ora tobat tenono, itu kan. Maka Nabi bersabda, Allah punya 100 rahmat. Satunya untuk di dunia ini, dibagi-bagi Pak. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir jagat ini, wong kafir itu, bahkan hewan itu. Tapi di akhirat mereka nggak dapat. Yang dapat hanya orang beriman lewat sifat Ar-Rahim. Piye cita-citaku sok ben sekarate dirahmati. Gitu. Dicabut rohnya itu dirahmati. Neng alam kubur dirahmati. Dino kiamat dirahmati. Di atas sirat dirahmati. Gitu sepanjang sekali sampai gongnya itu surga. Itu rahmat yang hebat sekali. Begitu maksudnya. Maka bercita-citalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Ojo kaya wong kafir, mereka tidak percaya adanya balasan dari akhirat. Padahal kita sudah dekat sekali, meh dilongkas alam kubur. Lah kok ora sadar. Mula ojo ada istilah namanya tua keladi. Saya tuwa saya ndadi, saya tuwa saya ngilani. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, puncak-puncak Islam ada di pundak-pundak kita ini. Mari kita perhatikan bersama. Alhamdulillah, kok aku dadi wong Islam. Mula dadi wong Islam sing tenanan. Eman-eman tenan kalau enggak tenanan dadi wong Islam iki. Sekarang bagaimana menjaga dan mempertahankannya? Apa itu Islam yang mulia ini? Bapak Ibu, Islam itu konsep hidup atau ad-din dari Allah. Kita yakin, kita mantap, kita semangat, kita berani, kita istiqomah, kita sabar, kita tekun mempelajari, berdiskusi, berusaha mengamalkan dan mendakwahkan bagi yang mampu. Sejak kecil anak-anak kita didik sholat, diajak ke masjid, diajari doa. Masya Allah, itu akan jadi aset kita Bapak Ibu sekalian. Wajah supaya lagi dungo penting loh. Anak kita kalau berdoa kan kita mati kan itu dungo toh Pak. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Doa. Wong tuane wis mati. Arti kebuki malaikat rasido. Malaikat, lah kok mboten iso gebuk kula? Lah kowe itu kiriman donga kene anakmu kok. Masya Allah. Aset anak ini Pak. Maka dididik sejak dini kon ndonga. Diajari salat, diajari ngaji. Engko sing panen wong tuwane dhewe. Kan gitu. Ya, penting sekali. Nah, sekarang anak-anak sudah rusak. Mulai SMP, SMA, SMA rusak randungake wong tuane. Kan gitu toh? Lah sing rugi wong tua dhewe. Kenapa? Tidak diarahkan keislamannya sejak dini, sejak kecil kan begitu. Ben anakku sobane wis gede wae. Wah, gede sama-sama nantang dikandani. Anake kon nggo kudung umur pira? Engko nek wis SMA wae. Oh, malah angel kuwi engko, malah menantang orang tua. Lek ngandani piye? Sejak kecil dilatih. Dididik dengan Islam. Dididik dengan apalan Quran, apalan hadis. Engko sing panen ya wong tuwane dhewe. Sapa meneh kan? Doa itu penting sekali. Itu contoh saja ya. Biarlah musuh Islam dan munafik-munafikun itu benci, emosi, menuduh ajaran Islam itu radikal, ben teke wae. Mati dhewe ora digagas, Pak. Sehingga ini memfitnah itu. Radikal, teroris, intoleran, tidak gaul itu ben teke wae, ora digagas. Anti NKRI lagi
anti Pancasila dan seterusnya, biar saja. Kenapa? Islam ini konsep dari Allah kok dituduh benteke wae. Meskipun mereka menuduh memfitnah, Islam tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu isto. Pasti Allah tetap menjaga dan memenangkannya. Maka mari Bapak Ibu kita ikut memperjuangkan Islam dalam bentuk sekecil apapun di dalamnya. Meskipun hanya datang ke masjid, ikut bareng-bareng tolabul ilmi, ini sudah merupakan peran bergabung dengan umat Islam. Kita ini innamal mu'minuna ikhwatun. Satu orang beriman dengannya adalah bersaudara, maka adalah dirajut persaudaraannya. Bapak Ibu, memakmurkan masjid, saling cinta itu adalah akan menghambat datangnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun peran kita sangat penting di dalam Islam, saling membela, membantu, menolong satu dengan yang lain, ini sangat penting sekali. Begitu saya kira cukup ya. Penting sekali tadzkirah malam ini. Ternyata kita ini beragama Islam, kita berada di atas puncak-puncak kemuliaan. Ada ilmu, iman, takwa, hilmu, rifku, tauhid, dan masih banyak lagi nanti. Ada namanya jihad, nahi mungkar, amar ma'ruf, sedekah, haji. Bentar lagi namanya bulan haji. Itu juga syiar kehebatan Islam. Termasuk hari ini adalah kita sudah masuk mulai namanya bulan haram, ya toh? Dzulqa'dah itu luar biasa, ya. Jadi puncaknya sangat banyak. Malam ini kita ingatkan beberapa saja agar semakin kuat iman dan Islam kita bersama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, sungguh peringatan itu sangat bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liru dari saya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.